Saya minta ajas persamaan hukumnya. Kenapa pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung membeda-bedakan kasus hukum ini? Itu yang pertama. Dan yang lain juga ada surat ya dari awal kasus ini sebenarnya bukanlah keinginan dari klien kami untuk menerima apa? Menerima uang transport tersebut, tunjangan transport tersebut. Akan tetapi ini merupakan hak dari klien kami sendiri karena beliau adalah unsur pimpinan dewan. Nah, unsur pimpinan dewan ini memiliki hak. Waktu itu beliau mendapat kendaraan, yang ketika dapat kendaraan inilah setelah tahun 2017 hukum ini, proses hukum ini 2017 sampai 2021 dan akhirnya ada temuan yang menurut pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, temuan ini merupakan tindak pidana korupsi yang katanya dana transportasi tersebut. Akan tetapi klien kami ini, Pak HA ini, Hendra Afulo ini adalah orang yang mengikuti proses hukum, yang taat hukum, dikarenakan dari Sekretariat Dewan meminta membalikan kendaraan tersebut, mobil tahun 2013. Artinya beliau secara hukum dia mengikuti aturan hukum, dia balikan mobil ini. Nah setelah dia balikan mobil ini, dengan ada surat perintah dari Sekwan, Sekretaris Dewan, dia balikin ini mobil. Akhirnya mobil ini menjadi hak dari pihak Sekwan setelah dikembalikan dengan adanya bukti berita acara. Nah setelah ada berita acara pengembalian mobil, artinya klien kami tidak bertanggung jawab lagi kepada mobil tersebut. Sehingga mobil ini bukanlah tanggung jawab dari klien kami lagi HA. Nah setelah mobil diserahkan, berdasarkan PP 18 tahun 2017 itu, di pasal 16 itu, sangat jelas dibunyikan menurut pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung itu tidak boleh untuk mengambil mobil kalau sudah, nggak boleh mengambil transport kalau sudah ada mobil. Akan tetapi kan di sini kan klien kami tidak memilih atau tidak meminta, dan uang itu murni diberikan transport dari pihak Sekwan kepada klien kami karena yang namanya anggota DPRD ini bersifat pasif. Karena mereka bukan lembaga eksekutif yang bisa mengeluarkan dana. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan berdasarkan peraturan. Seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan 18 2017, ada lagi Perda yang mengatur nomor 9 2017 dan Pergub 50 tahun 2017. Artinya besaran kisaran mereka setiap pimpinan dan anggota DPRD itu diatur di dalam Pergub 50 tahun 2017, dan pada selanjutnya juga ada perubahan pada Pergub 18 tahun 2021. Artinya di sini inilah yang sangat kami sayangkan dan sangat kami sesali kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Kenapa ini ada pilih-pilih? Kenapa tidak yang lain dijadikan tersangka? Kita minta semua diproses. Makanya kita minta equality before the law itu dijalankan. Kalau memang ini menjadi kesalahan dari klien kami, jadi kita minta berlaku adil. Kalau tidak berlaku adil seperti ini, kami minta ini kepada Kejaksaan Agung agar mengawasi, khususnya Jampenkum Kejaksaan Agung, pengawasan Kejaksaan Agung untuk mengontrol, fungsi kontrol ini kasus ini apakah benar-benar murni tindak pidana tipikor, apakah memang dipaksakan kasus tindak pidana korupsinya. Karena ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang kami lihat, tidak ada kesalahan hukum. Karena ini murni uang tersebut sampai hari ini masih mengucur dari bendahara. Harusnya bendahara menyetop uang ini kalaupun memang akan menjadi masalah hukum. Dan anggaran ini sudah disahkan, sudah dilakukan dari atas melalui apapun itu sifatnya, sudah dilakukan oleh BPK, tidak ada temuan selama ini. Kenapa sekarang ada temuan gitu loh. Dan anehnya lagi kan kita tidak menceritakan ini. Untuk masalah tindak pidana korupsi ini kan yang menentukan kerugian negara itu, yang berhak menentukan kerugian negara itu adalah BPK dan bukan BPKP atau inspektorat. Karena mereka hanya untuk mengaudit tapi tidak mendeklarasikan bahwa itu adalah kerugian negara. Artinya itu yang harus kita pahami sebagai kami sebagai kuasa hukum sebenarnya sangat menyayangkan ini. Dan terlebih lagi klien kami akibat dari ini sudah memiliki itikat baik, ya. Sudah memiliki itikat baik dan sudah mengembalikan kerugian negara seperti apa yang diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
beliau minta dia kembalikan senilai 415 juta kemarin. Tapi sangat miris sekali ya setelah dia kembalikan dengan itikat baik. Dianggap itu barang penyitaan barang bukti katanya. Ini sebenarnya bukan penyitaan barang bukti. Menurut hemat kami itulah ada hak dari klien kami, tunjangan transportasi yang benar-benar sah menurut secara hukum dan bergabung dengan gaji gitu loh. Jadi kalau memang ini akan menjadi masalah hukum, kenapa yang lain tidak diproses? Ingat, ini anggota DPRD seluruh Indonesia, ini bahaya buat kalian. Kenapa saya katakan bahaya buat kalian? Ini adalah musuh buat kalian. Bukan saya menjadikan suatu hal-hal untuk mengadu domba, tidak. Tapi seluruh DPRD yang namanya di DPRD daerah ini akan bahaya. Kenapa bahaya? Karena peraturan 18 tahun 2017 itu akan menjadi duri dalam daging dan akan menjadi masalah. Ini jangan sampai nanti bubble sudah terjadi proses hukum dan di lain juga sudah mulai terjadi, saya lihat. Ini artinya ini akan ada lagi DPRD di daerah-daerah lain yang akan menjadikan kerugian, menurut saya akan menjadikan masalah hukum. Gitu. Jadi kita minta DPR RI agar segera untuk mengontrol juga dari pihak KPK untuk mengawasi kasus hukum ini, jangan sampai ini menjadi tendensius yang merugikan dari pihak-pihak yang memang benar-benar tidak melakukan kesalahan hukum. Jadi itu kami sebagai kuasa hukum minta agar ada fungsi kontrol di sini pada Jamwas Kejaksaan Agung supaya memberikan pengawasan yang tepat sasaran agar ini jangan sampai ada kriminalisasi dan politisasi kepada klien kami, khususnya Pak Hendra Apollo. Izin Bang, beliau dari partai mana Bang? Kalau boleh tahu. Beliau dari Partai Golkar. Sampai hari ini sebenarnya beliau masih belum di PAW ya, masih menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di DPRD Provinsi Bangka Belitung. Bang, sebenarnya persoalan ini kan sangat crystal clear ya. Kan BPK belum menjatuhkan bahwa ini adalah kerugian negara. Lalu kenapa sampai ditahan, Bang? Alasan ditahannya kenapa? Ya kita tidak tahu ya. Untuk ini kan pihak kejaksaan punya kewenangan untuk menahan. Kita hormati, kita akan ikuti proses hukum. Akan tetapi kenapa yang lain tidak diproses? Dilepaskan. Padahal sama-sama unsur pimpinan. Ini ada apa gitu? Berarti ada anggota DPRD lain yang kalau memang itu salah kenapa juga dipilih-pilih gitu loh? Kenapa yang lain tidak dikenakan? Ayo dong. Dan kita memang sama-sama tegakkan. Abang ada bukti bahwa abang mengetahui ada anggota DPRD lain ada yang tidak memakai kendaraan tapi dapat transport juga sama kayak mereka. Ini kan temuan 2017 sampai 2021. Ada juga yang 2018 sampai 2001 tapi tidak kena. Apa bedanya? Betul. Jadi kita minta keadilan, equality before the law. Semua harus diproses kalau memang ini salah. Dan kalau tidak disalah, hentikan gitu loh. Untuk mobilnya apa Bang? Mobilnya Fortuner. Ya sudah. Pada saat dikembalikan pasti ada surat. Ada berita acara. Ketika sudah di berita acara serah terima kepada Sekretariat Dewan, berarti klien kami Pak HA ini sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi, dia tidak bertanggung jawab terhadap mobil itu. Tapi Sekwan yang bertanggung jawab. Apakah nanti lari ke Bakuda, atau dilelang atau apa, itu udah urusan ini karena aset mereka. Nah, ketika beliau tidak mendapatkan lagi kendaraan operasional, dikasih transport, dia tidak minta masuk ke rekening dan jadi temuan. Ini loh ceritanya. Padahal bukan beliau yang mengatur itu ya. Karena ada aturan. Tapi memang dari sana memang ada aturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, ada perdanya nomor 9 tahun 2017 yang mengatur ini semua, ada pergubnya nomor 50 tahun 2017. Harusnya tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan. Jadi aturan ini dibuat, kenapa kita harus tidak taat hukum gitu loh. Kita sebagai penegak hukum. Kalau memang aturan ini sudah tidak dipakai lagi, buat apa kita buat aturan? Kita orang hukum harus taat hukum dong. Harapan Abang Bang untuk ke pemerintah pusat ini kan Bangka Belitung kan daerah Bang. Harapannya Bang. Harapan saya sebagai kuasa hukum, kita mohon kepada pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera mawas diri. Jangan sampai klien kami jadi korban. Jangan sampai ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu. Jangan sampai dikriminalisasi hak-hak hukum klien kami dan dipolitisasi hak-hak hukumnya. Karena kami menduga terkesan sangat-sangat aneh bin ajaib lah ini, karena ada dugaan menurut kami yang tidak wajar. Karena pemberitaan yang ini luar biasa, terus panas sekali di sana, lagi panas. Disengaja ya berarti ya? Ya, ada unsur kesengajaan seperti itu. Jadi kita minta keadilan kepada Jamwas untuk mengawasi khususnya di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung agar ini benar-benar diperiksa kasus hukum ini, dan kepada pihak pengadilan
negeri Pangkal Pinang, khususnya tindak pidana korupsi Pangkal Pinang, untuk memberikan rasa keadilan kepada klien kami. Karena daerah-daerah lain pun udah ada kasus yang serupa, tapi mengembalikan kerugian negara selesai semua. Dan ada juga mendapatkan tunjangan rumah bebas putusannya. Nah, kenapa di Bangka Belitung ini ada lagi perkara yang sama, kasus yang sama dinaikkan? Apakah ini jadi ajang kesempatan untuk coba-coba gitu loh? Jadi kita minta equality before the law-nya, ajas persamaan di muka hukumnya. Jadi semua harus diproses itu aja. Kalau memang ini ada persoalan hukum. Terima kasih. Dengan nama abang bang? Sangat jelas. Ferry Yawansa SHMHC BCLE. Oke Siap. siap. Makasih Sudah ya, kartu Bang. nama itu bang. Kata namanya. Nanti abang izin WA ya.